Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Arana Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di video kali ini akan saya bahas mengenai materi tentang teknik pendokumentasian sistem, dan materi ini saya ambil dari bukunya Romney dan Steinberg, ya, edisi 14. Nah, ini tujuan pembelajarannya atau learning objective-nya. After studying this chapter, you should be able to prepare and use data flow diagrams to understand, evaluate, and document information systems, prepare and use flowcharts to understand, evaluate, and document information system, and prepare and use business process diagrams to understand, evaluate, and document information system. Jadi memang tujuan pembelajarannya hampir sama semua, yang membedakan adalah teknik pendokumentasian sistemnya. Nah, jadi harapannya setelah mempelajari bab ini, bab ketiga dari bukunya Romney dan Steinberg, maka diharapkan kita itu mampu menyiapkan ini artinya membuat dan menggunakan data flow diagram, flowchart, dan proses bisnis untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi yang digunakan di perusahaan. Jadi memang nanti yang akan kita bahas, yang akan saya bahas dari beberapa video saya ini adalah bagaimana caranya membuat flowchart, caranya membuat data flow diagram, dan cara membuat bisnis proses diagram. Yang paling sering kita dengar tentu yang kedua ya, flowchart atau bagan alir atau diagram alir. Karena memang yang paling banyak kita lihat, yang paling sering kita lihat itu adalah flowchart ini. Nah, ternyata kalau secara konseptual, teknik pendokumentasian sistem itu tidak hanya flowchart saja, tetapi juga ada DFD atau data flow diagrams, ya, atau sering kita sebut sebagai diagram arus data. Kemudian ada juga business process diagram. Nah, ketiga teknik ini tentu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Maka nanti silakan diikuti, disimak video-video yang akan saya sampaikan, ya, karena nanti kita akan melihat bagaimana sih perbedaan antara DFD, flowchart, dan business process diagram. Baik, ini untuk pengantarnya dulu, ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan documentation? Kalau menurut Romney and Steinberg, documentation itu terkait dengan narratives, flowcharts, diagrams, and other written materials that explain how a system works. Jadi segala hal yang sifatnya tertulis, entah itu dalam bentuk naratif, ya, narasi itu semacam paragraf gitu, kemudian flowchart atau diagram atau lainnya, ya, dokumen-dokumen tertulis yang menjelaskan bagaimana suatu sistem itu bekerja. Nah, itulah dokumentasi. Pak, tapi yang paling banyak kita lihat di perusahaan itu flowchart. Ya, tidak masalah, karena memang flowchart sebenarnya sudah masuk dalam teknik pendokumentasian sistem. Jadi teman-teman kalau datang ke perusahaan misalnya, menanyakan SOP yang dimiliki oleh perusahaan, maka biasanya akan diberikan beberapa model. Ada yang memberikan dalam bentuk flowchart, ada yang memberikan dalam bentuk narasi. Memang orang akan cenderung lebih menyukai yang flowchart, ya, karena dengan gambar itu lebih mudah untuk dipahami daripada kita harus membaca beberapa paragraf yang berisi tentang cara kerja sistem yang mereka gunakan. Nah, kemudian tipenya ada 3, ya, tipe dokumentasi ini sebenarnya sudah muncul juga di learning objective tadi. Yang pertama adalah data flow diagram, ini yang nanti akan kita bahas bersama untuk pertama kali. Kemudian flowchart, kemudian yang ketiga business process diagram. Nah, di video yang pertama ini yang mau saya bahas adalah DFD-nya dulu. Kemungkinan untuk membahas DFD ini bisa terdiri dari beberapa video, maka nanti silakan diikuti untuk rangkaiannya. Oke, data flow diagram graphically describes the flow of data within an organization. Jadi definisinya itu bahwa
Yang namanya diagram arus data sesuai dengan namanya, berarti dia menjelaskan arus atau aliran data yang muncul, yang berada dalam suatu organisasi. Nah, kemudian simbolnya ada ini, ya, simbol data flow diagram. Nanti kalau teman-teman itu mengacu atau melihat referensi-referensi sistem lainnya, bisa jadi akan ada beberapa simbol yang sedikit berbeda, tetapi bagi saya itu nggak masalah, karena perbedaannya tidak terlalu menyimpang. Artinya, kalau yang namanya DFD ya pasti ada panahnya, ada proses transformasinya, ada penyimpanan datanya, tetapi mungkin nanti ada sedikit variasi dari bentuk-bentuk tersebut. Nah, yang saya gunakan di sini adalah simbol DFD dari bukunya Romney and Stanford ya, agar konsisten acuannya. Yang pertama adalah simbol sources and destinations. Sources and destinations of data ini sebenarnya secara ringkas mau menunjukkan data yang ada dalam organisasi itu berasal dari mana dan kemudian tujuannya kemana. Jadi ini harus jelas kalau menggambarkan diagram ya. Seperti kalau misalnya gini, kalau kita pergi kan pasti ada tujuannya. Ya kecuali dia yang telah pergi dan tidak akan kembali, nah itu beda lagi. Itu tujuannya lain lagi. Tetapi kalau normalnya kalau kita pergi ke suatu tempat berarti kan kita asalnya dari mana itu jelas dan kita tujuannya kemana. Ya, misalnya yang rumahnya Solo pergi ke Yogyakarta untuk kuliah misalnya, maka dia berasal dari Solo, berangkat dari Solo, tujuannya adalah Yogyakarta. Nah sama, aliran data itu konteksnya juga seperti itu. Ketika ada aliran data dalam suatu organisasi, harus jelas dia sumbernya dari mana, data ini, ya. Kemudian akan menuju kemana. Nah, sumber dan tujuan data itu kalau versinya Romney and Stanford ini dilambangkan dengan bentuk square, persegi ya, persegi. 4 sisinya sama panjangnya. Nah, maka penjelasannya ini ya. Yang dimaksud dengan data source and destinations itu adalah the people and organizations that send data to and receive data from the system. Jadi data itu bisa berasal dari, katakanlah kalau dalam konteks perusahaan ini ya, data itu bisa berasal dari departemen tertentu, kemudian nanti masuk ke departemen lainnya. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi baik sumber maupun tujuan, source or destinations itu lambangnya sama, square boxes. Kotak yang bentuknya persegi. Nah, kemudian simbol yang kedua data flow. Tadi jelas dari konsepnya, dari namanya itu disebutkan arus atau aliran data. Maka harus ada simbol yang merepresentasikan, yang menunjukkan aliran data itu. Maka biasanya simbolnya adalah panah. Maka di situ secara eksplisit disebutkan oleh Romney and Stanford, data flow is the flow of the data into or out of a process. Jadi aliran data masuk atau keluar dari proses. Is represented by curve or straight lines with arrows. Bisa dilambangkan dengan panah yang curve, yang melengkung, bisa juga panahnya lurus. Tergantung nanti gambarnya bagaimana. Karena bisa jadi ketika menggambarkan DFD itu akan jauh lebih ringkas kalau panahnya itu melengkung misalnya. Kemudian simbol yang ketiga adalah transformation processes atau proses pentransformasian, proses perubahan. Apa yang diubah? Tentu saja yang diubah di sini adalah data. Maka konsepnya di situ penjelasannya adalah the processes that transform data from inputs to outputs are represented by circles. Jadi kalau menurut Romney and Stanford,
proses pengubahan data dari input. Jadi kan kalau konsep sistem itu kemarin di bab 1 kan input, kemudian ada proses, ada output nih. Ya kan? Nah, proses ini, ya, mengubah data dari input ke output, itu dilambangkan dengan bentuk lingkar. Nanti di buku yang lain bisa jadi simbolnya agak berbeda, tetapi konsepnya tentu jelas tidak akan berbeda. Tapi nggak masalah, selama acuan yang kita pakai itu jelas, kita bisa menggunakan yang mana saja. Misalnya dalam konteks kelas kita kali ini, saya menggunakan simbolnya Romney-Einstein-Bar untuk menjaga konsistensi saja. Oke, kemudian elemen berikutnya adalah simbol yang seperti garis 2 sejajar. Itu melambangkan penyimpanan data atau data stores. Ya, storage of data. Nanti akan kita lihat bagaimana sih cara menggunakan data stores ini. Intinya ketika kita mau menggambarkan aliran data, kalau secara konsep kemarin dari bab 2, ketika kita bicara pemrosesan data, kan ada penyimpanan data ya, ada database. Karena data itu setelah masuk ke dalam sistem, kemudian disimpan. Ya kan? Nah, maka kita tidak boleh melupakan dalam menggambarkan penyimpanan data. Dan menurut Romney serta Steinberg, data stores itu dilambangkan dengan 2 garis horizontal yang sejajar. Kemudian lambang yang berikutnya yaitu internal control, pengendalian internal. Nah, ini yang sering dilupakan ketika membuat data flow diagram. Tetapi memang kalau kita mau menggunakan lambang internal control ini tentu harus diikuti dengan pembuatan list atau daftar internal controlnya apa saja. Karena nanti dalam penerapannya ketika menerapkan lambang internal control ini kita harus memasukkan angka-angka tertentu di dalam lambangnya. Nah, angka-angka itu nanti akan mengacu pada list yang kita buat. Pengendalian internal kita itu di angka berapa. Nah, ini nanti akan kita lihat di bab 12 sampai 16 ketika kita sudah bicara tentang siklus. Maka seperti yang ada di buku Romney-Einstein-Bar, mereka mengatakan the internal controls are numbered and explained in an accompanying table. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Lambang segitiga ini nanti akan kita isi dengan angka tertentu, di mana angka-angka itu sudah merepresentasikan beberapa pengendalian internal yang kita sajikan tersendiri dalam suatu tabel. Nah, ini adalah beberapa simbol, ya, simbol-simbol yang digunakan dalam membuat DFD. Sekali lagi, menurut Romney-Einstein-Bar, ada simbol persegi, itu untuk menggambarkan sumber dan tujuan data. Kemudian anak panah, itu untuk menggambarkan aliran data. Lingkaran untuk menggambarkan proses transformasi atau pengubahan data dari input untuk menghasilkan output. Kemudian 2 garis horizontal yang sejajar itu melambangkan penyimpanan data, dan segitiga itu melambangkan pengendalian internal. Nah, contoh pembuatan data flow diagram ini bisa dilihat juga di buku ya, gambar 3 strip 2. Jadi bagi yang nanti mendengarkan rekaman ini via audio, intinya adalah ketika kita menggambarkan aliran data itu harus jelas sebenarnya. Harus jelasnya adalah data yang mau kita gambar itu sumber datanya dari mana, kemudian data apa yang keluar dari sumber tersebut harus dijelaskan, harus dituliskan nama datanya. Nah, kalau data itu sudah keluar dari asalnya, keluar dari tempat asalnya, maka untuk bisa mencapai tujuan, dia harus melewati proses. Yang lambangnya lingkaran itu tadi. Maka data dari sumber asalnya masuk ke proses dulu, bisa 1 proses atau 2 proses. Setelah proses itu dilewati, maka data itu nanti akan berubah. Otomatis bisa jadi namanya akan berubah juga. Baru kemudian nanti akan berakhir di tujuan, yang lambangnya persegi juga. Nah, kemudian tadi ada penyimpanan data. Kapan itu di mana penyimpanan data itu dibuat? Penyimpanan data itu biasanya diletakkan di atas proses. Kenapa? Karena secara konsep bab 2 seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kemarin kita bicara tentang siklus pemrosesan data,
data masuk ke dalam sistem untuk diolah, untuk diproses. Nah, ketika data sudah masuk ke dalam sistem untuk diproses itu, data kan juga perlu disimpan. Maka perlu dibuat di atas proses untuk penyimpanan datanya. Dan panahnya itu bolak-balik atau dua arah. Artinya apa? Artinya adalah data itu disimpan, tetapi suatu saat akan digunakan kembali, akan dipanggil kembali. Maka panahnya harus dua arah. Sementara yang lainnya, kalau mau menunjukkan aliran data dari asalnya masuk ke proses, dari proses masuk ke tujuan, itu panahnya tidak boleh dua arah, harus satu arah. Nah, itu yang membedakan antara panah terkait dengan penyimpanan data dengan panah yang melambang yang terkait dengan simbol-simbol lainnya. Maka di sini membacanya misalnya data dari sumber A ya, nanti akan masuk ke proses C. Nah, data yang keluar dari sumber A masuk ke proses C itu kita sebut dengan aliran data B. Kemudian nanti setelah diolah di proses C, data B itu akan berubah menjadi data D dan juga menjadi data E. Jadi setelah ada tahapan proses pengolahan data, bisa jadi akan muncul dua data yang baru, meskipun tadi awalnya cuma satu. Nah, hasilnya adalah data aliran data baru D dan E, di mana data E itu langsung masuk ke tujuannya, yaitu J, tujuan data J. Sementara data D itu masih harus menjalani proses lain lagi, tidak langsung ke tujuan. Ini yang tadi saya sebutkan, bahwa ketika data itu diproses, setelah melewati satu proses itu bisa langsung ke tujuan, bisa masuk ke proses yang berikutnya. Maka di sini data D itu masuk ke proses yang kedua, yaitu proses F. Nah, di mana ketika data D masuk dalam proses F ini nantinya, saat proses pengolahan itu akan melibatkan penyimpanan data H. Maka di situ muncullah aliran data G. Nah, dari proses F akan menghasilkan data yang baru lagi, yaitu data I. Data I itu nanti akan berakhir di tujuan data K. Jadi logikanya seperti itu. Kita harus paham dulu ya, bagaimana logika dari alur data ini, baru kemudian nanti bisa kita gambarkan dengan jelas. Sehingga memang pemahaman terhadap sistem ini menjadi penting ya, agar kita tidak keliru dalam membuat data flow diagram. Nah, kalau misalnya tadi yang saya bilang A, B, C, dan seterusnya itu mau dibahasakan secara lebih teknis agar lebih mudah dipahami, misalnya seperti ini. Ada data flow diagram terkait dengan proses pembayaran dari pelanggan. Jadi di sini ketika kita sudah tahu bahwa kita akan menggambarkan DFD untuk proses pembayaran dari pelanggan, kita harus bisa membayangkan dulu seperti apa sistem yang akan kita buat. Nah, misalnya sumber data yang pertama adalah dari customer, karena kita akan bicara tentang pembayaran dari pelanggan. Maka yang harus kita gambarkan dulu adalah persegi, kotak, ya. Dan kita beri nama customer di situ. Kemudian dari customer ini kan akan muncul data pembayaran pelanggan. Maka muncullah aliran data B, customer payment. Perusahaan kita menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, kemudian pembayaran ini kita proses, maka muncul di situ 1.0 proses payment. Nanti akan saya jelaskan ya 1.0, 2.0 dan kawan-kawan. Tetapi intinya 1.0 di situ menunjukkan bahwa proses yang pertama kali terjadi adalah pemrosesan pembayaran dari pelanggan itu. Itu yang C. Nah, dari data B tadi, pembayaran pelanggan masuk ke proses pembayaran akan menghasilkan dua data baru, yaitu remittance data dan deposit. Remittance data ini kalau mau kita konseptualkan dalam konteks Indonesia, misalnya maksudnya adalah pengiriman uangnya. Jadi ketika sudah proses pembayaran dari pelanggan itu sudah selesai,
otomatis kan ada pengiriman uang dari pelanggan. Nah, pengiriman uang dari pelanggan ini nanti akan ada dua efek data yang baru. Yang pertama remittance data, di mana nanti akan mengupdate piutang. Artinya kalau si customer ini sudah membayar, berarti kan harusnya saldo piutangnya berkurang. Nah, di sisi yang lain, yang E, hasil dari proses pembayaran ini adalah aliran data E, yaitu yang berupa deposit. Pembayarannya kita masukkan ke bank, banknya perusahaan. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa dari satu proses itu bisa menghasilkan dua data yang baru, D dan E. Oke, kita masuk ke yang D ya. Tadi yang E kan sudah begitu ada proses pembayaran, maka duitnya langsung ditransfer atau didepositkan ke banknya perusahaan. Itu selesai satu tahap. Nah, tahap yang lain adalah dari pembayaran ini kemudian kita akan mengupdate atau memperbarui akun piutang pelanggan, maka masuk proses yang kedua. Proses yang kedua ini harus dilakukan agar nanti proses customer payment secara keseluruhan itu benar. Bahwa kalau ada pelanggan yang membayar melunasi piutangnya, berarti nanti piutangnya harus berkurang setelah proses pembayarannya selesai. Maka masuk ke proses yang kedua, update receivables. Nah, ketika akan memperbarui piutang pelanggan, maka yang perlu kita recall adalah database account receivable. Atau kalau kemarin misalnya kita sudah belajar tentang storage ya, berarti kita cek lagi nih akun piutangnya si pelanggan itu. Nah, itu dalam bentuk data store, penyimpanan data. Kita panggil, kita kurangkan. Ya. Setelah akun piutangnya terupdate, ya sudah berkurang sebesar pembayarannya, maka muncul aliran data yang baru yang yaitu yang disebut dengan informasi piutang atau receivable information. Loh Pak, kenapa kalau dalam konteks sistem data masuk dalam sistem diproses kan jadi informasi. Nah, kenapa dari proses yang satu masih disebut data, bukan informasi? Ya, karena dalam konteks ini dari proses satu itu remittance data ini masih harus diolah lagi. Dia belum bisa jadi informasi. Karena dia masih akan masuk ke proses yang berikutnya. Maka yang namanya informasi itu baru muncul setelah proses yang terakhir. Artinya, dalam konteks pembayaran oleh pelanggan, informasi yang muncul itu adalah informasi piutang yang sudah menunjukkan saldo terbaru dari piutangnya si pelanggan yang sudah melunasi pembayaran itu. Nah, ini konsep yang tetap harus dipegang bahwa dalam sistem itu konsepnya adalah data masuk ke dalam sistem input ya, kemudian diolah menghasilkan output berupa informasi. Tetapi karena di sini ada proses yang masih harus dilakukan, maka bisa jadi data kemudian masuk dalam proses, keluarnya masih data lagi karena prosesnya belum selesai, masih ada proses yang kedua. Nah, itu yang menjadi variasi bagi kita dalam menggambarkan pendokumentasian sistem. Nah, itu yang bisa saya contohkan terkait dengan data flow diagram. Nah, kemudian ketika membuat data flow diagram, kita juga bisa membagi data flow diagram itu menjadi sub-sub tertentu. Kenapa? Karena ada kalanya sistem yang kita akan buat pendokumentasiannya itu sangat kompleks gitu ya. Jadi dalam satu data flow diagram aja ternyata nggak cukup. Harus dibuat sub data flow diagram lagi sehingga nanti alur datanya benar-benar terlihat secara jelas dan lengkap. Maka di situ disebutkan subdividing DFD into lower levels to provide amounts of details. Jadi kita membuat sub-sub DFD itu juga perlu. Ya. Jadi misalnya kita sudah menggambarkan satu DFD, ternyata dari gambar kita itu masih kurang detail nih, masih ada beberapa data yang belum muncul di sana. Ya berarti tidak bisa kita paksakan harus jadi dalam satu DFD, tetapi bisa kita lakukan dengan cara pembagian atau membuat sub-sub DFD yang berikutnya.
Sehingga nanti akan ada istilahnya level atau tingkatan dari DFD yang kita buat itu. Nah, ketika kita akan membuat DFD dalam bentuk sub-sub level atau tingkatan-tingkatan tertentu, yang perlu diingat adalah the highest level DFD is referred to as a context diagram because it provides the reader with a summary level view of a system. Jadi DFD yang level atau tingkatannya paling tinggi itu disebut dengan istilah konteks diagram. Maka teman-teman harusnya ketika menggambarkan data flow diagram itu, maka yang harus dibuat pertama adalah konteks diagramnya dulu. Ya, sebelum nanti menggambarkan DFD level 0, level 1, dan seterusnya. Nah, kenapa konteks diagram ini menjadi penting? Karena konteks diagram ini mau menunjukkan view dalam level summary. Artinya, dari konteks diagram itu kita akan melihat dulu secara ringkas aliran data dalam sistem di perusahaan itu bagaimana. Loh Pak, kenapa secara ringkas? Ya karena ini baru konteksnya aja. Kalau nanti mau melihat detail, baru kita lihat pada DFD-DFD yang level 0, level 1, dan seterusnya. Nah ini contohnya. Ini contoh konteks diagram untuk pemrosesan penggajian. Ya. Maka kalau kita amati konteks diagram itu, karena tadi levelnya ringkasan, ya gambarnya tidak rumit gitu kan, simple sekali. Karena dia hanya menunjukkan, kalau dalam gambar ini ya, dia hanya menunjukkan gimana sih secara ringkas proses penggajian dari perusahaan ini. Maka di sini tapi tetap menggunakan konsep DFD ya. Ada sumber data, ada aliran data, ada proses, ada tujuan. Tetap menggunakan itu. Hanya versi konteks diagram itu versi yang ringkas. Contoh misalnya di sini sistem penggajian, ya, sistem pemrosesan penggajian dari perusahaan SNS ini, datanya itu berasal dari dua tempat, yaitu dari departemen-departemen yang tentu ada karyawannya, ya, various departments istilahnya. Kemudian juga berasal dari Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources. Nah, kenapa ada dua sumber? Kok nggak satu sumber aja? Karena memang ada kemungkinan data yang akan masuk ke dalam sistem itu berasal dari lebih dari satu sumber yang berbeda. Dan tiap sumber itu nanti akan mengeluarkan data yang berbeda pula. Itu nggak masalah. Maka seperti di sini misalnya. Data yang keluar dari departemen-departemen itu adalah data time cards. Time cards ini kalau di Indonesia misalnya adalah terkait dengan data mengenai berapa lama karyawan di tiap departemen itu bekerja, berapa jam sehari misalnya. Kan itu nanti akan jadi dasar penghitungan gaji kan gitu ya. Sementara data yang muncul dari Departemen Sumber Daya Manusia itu terkait dengan dua hal, yaitu data karyawan baru dan data penggantian karyawan. Nah, tiga data ini, time cards, new employee form, dan employee change form, itu yang akan masuk ke dalam sistem penggajian. Dari situ, secara ringkas, secara konteks, akan menghasilkan beberapa data yang baru, yaitu tax report and payment. Jadi kalau bayar gaji karyawan kan pasti ada pajaknya ya, pajak penghasilan misalnya. Nah, karena nanti akan keluar data pajak. Yang kedua akan keluar data employee checks. Employee checks ini kalau misalnya dalam konsep ini berarti bayar gaji karyawan pakai cek gitu ya. Kemudian ada payroll check dan ada payroll report. Sekali lagi ini harus disesuaikan dengan konteks masing-masing perusahaan ya. Bisa beda-beda, tetapi ini yang standar. Nah, 4 data baru yang muncul dari sistem penggajian itu akan bermuara pada tujuannya masing-masing. Yang laporan perpajakan, laporan pajak penghasilan tadi akan masuk ke government agencies, agen pemerintah. Kalau di kita ya misalnya akan masuk ke kantor pajak laporannya. Kemudian employee checks itu karena terkait dengan pembayaran gaji karyawan maka akan masuk ke karyawan, employees.
Kemudian payroll check ini untuk rekap penggajian. Ini untuk penggajian karyawan karena pakai cek berarti kan harus lewat bank. Maka ada cek yang masuk ke bank. Kemudian rekap penggajiannya atau laporan penggajiannya itu akan masuk ke manajemen. Jadi ini adalah ringkasannya. Apakah berarti kalau sudah bikin konteks diagram terus selesai bikin DFD-nya? Jelas tidak, kan gitu ya. Kalau kita sudah bikin konteks seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita harus membuat yang namanya diagram levelnya untuk menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja secara detail. Karena sekali lagi konteks diagram itu baru bicara level ringkas. Nah, bagaimana membuat diagram levelnya akan saya coba jelaskan di video yang berikutnya. Maka tetap pantau terus sampai ketemu di video yang berikutnya.